Halo teman-teman semua, di sini dengan aku Kenisha Fudika. Di sini aku akan membahas tentang UI UX Introduction nih sama kalian. Nah, mungkin kalian juga udah pada penasaran nih, UI UX Introduction itu topik-topiknya apa aja yang bakal kita bahas hari ini. Nah, langsung aja. Nah, topik apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama, itu apa itu UI UX dan apakah UI UX itu berbeda? Jika berbeda, apa sih perbedaannya? Kemudian tools untuk UI UX design itu biasanya apa aja sih? Terus apa sih itu design principle dan apa pentingnya design principle di dalam desain kita? Kemudian ruang lingkup kerja di UI UX design itu ada apa aja sih sebenarnya? Tuh. Nah, paling kita bakal bahas dulu dari apa sih itu UI UX dan apakah UI UX itu berbeda? Jika berbeda, apa sih perbedaannya? Tuh. Nah, paling di sini uh, kalau kita lihat UI dan UX itu dari kata-katanya saja sudah berbeda. Nah, makanya sebenarnya UI UX itu berbeda, tapi mereka saling melengkapi satu sama lain. Nah, apa sih kepanjangan dari UI dan kepanjangan dari UX? Nah, kepanjangan dari UI itu sendiri merupakan user interface, sedangkan UX itu user experience. Nah, paling di sini kita bakal bahas lebih lanjut dulu tentang UI, yaitu user interface. Nah, biasanya user interface ini identiknya dengan kata-kata tampilan. Misalnya gimana nih? Nah, misalnya kita baru buka sebuah sosial media. Kemudian kita melihat ada warna, terus ada icon-icon, ada gambar, mungkin kan, ada mungkin ada tata letaknya gitu bagaimana kan. Nah, apa yang kita lihat atau apa yang user lihat itu biasanya disebut dengan tampilan. Nah, jadi user interface itu kerjaannya apa gitu. Nah, user interface itu biasanya dia yang mendesain si tampilan yang kalian lihat gitu. Kalian buka sosial media terus kalian lihat kan ada tampilannya seperti layoutnya gimana, warnanya warna apa. Nah, itu biasanya di user interface designer. Kemudian juga ada yang namanya user experience, di mana user experience itu identik dengan pengalaman pengguna. Nah, gimana nih maksudnya pengalaman pengguna gitu? Nah, jika kita lihat kita membuka sosmed misalnya, terus sosmed itu kan otomatis kita bakal explore sendiri nih. Nah, kalau kita udah explore sendiri, terus timbul nih rasa pengen explore lagi nih, gitu kan, pengen explore lebih dalam nih. Ini kayaknya seru banget sih aplikasinya atau produknya gitu. Kemudian mungkin kalian lihat, kayak kalian rasain itu, kayaknya ini aplikasi ini enak banget sih aku pakai gitu. Jelas banget sih ini aplikasinya, step-stepnya itu pengen kemana, kayak gitu. Nah, itu bisa juga disebut dengan pengalaman dari kalian dalam menggunakan produk atau aplikasi tersebut gitu. Nah, itu yang disebut dengan user experience. Nah, biasanya kalian bakal bertanya lagi nih, kira-kira kalau untuk mendesain itu sendiri, UI dulu atau UX dulu? Nah, untuk mendesainnya itu sendiri, biasanya kita awali dengan UX. Kenapa dengan UX? Karena UX itu user experience. Dia yang terjun langsung ke user gitu. Biasanya user experience designer ini itu dia melakukan research untuk mengetahui behavior dari user itu apa aja, terus gimana sih cara user kesehariannya menggunakan sebuah aplikasi misalnya atau sebuah produk gitu. Nah, jadi yang bertugas untuk nge-research itu biasanya juga user experience designer yang mengerjakannya. Jadinya kita harus tahu dulu apa itu behavior dari user, kemudian baru kita bisa nih cari-cari solusinya dari mungkin dari permasalahannya ataupun mungkin dari kebiasaan-kebiasaannya, solusinya itu kayak gimana, baru kita membuat sebuah tampilan interface gitu. Nah,
Mungkin untuk pekerjaan ini nanti kita bakal bahas di section yang berikutnya ya. Nah, seperti ilustrasi yang ada di sini. Nah, ini kita lihat nih gelas ini kan. Kayak kita kalau sekali lihat gitu kayak, oh gelas ini bagus banget sih, estetik banget sih gelas ini gitu kan. Nah, itu yang kita lihat semuanya merupakan tampilan yang disebut juga dengan user interface. Kemudian nih, misalnya kita lihat itu tuh dijual di sebuah supermarket gitu kan, si gelasnya. Nah, kemudian kita beli ini karena lihatnya itu lucu, imut gitu kan. Kayak estetik banget sih barang ini. Jadi kita beli, kemudian kita bawa pulang nih misalnya, terus kita mau minum nih, karena kan gelas itu kan fungsinya untuk minum juga ya. Nah, kita mau minum nih pakai gelas ini. Pas kita minum, ternyata si telinganya itu nusuk mata kita. Otomatis perasaan kita gimana? Pasti kan perasaan kita kesel banget kan gitu. Kayak, kenapa sih harus ada si telinga itu di sini? Kan jadi nusuk mata aku. Dan mungkin sesudah ini kalian nggak bakal lagi pakai si gelas estetik ini. Gitu. Karena kenapa? Karena nusuk mata sakit kan. Intinya mendingan nggak usah daripada kalian nahanin sakit gitu pas minum gitu kan. Nah, makanya ini dari UI dan UX itu juga saling melengkapi gitu. Nah, mungkin kita next dulu. Nah, di sini kita akan membahas tentang tools dari UI UX design. Nah, UI UX designer itu biasanya pakai apa aja gitu kan. Nah, biasanya untuk mendesain user interface itu kita pakai 3 ini nih. Tapi pada bootcamp kali ini kita bakal pakai yang namanya Figma. Nah, kenapa kita pakai Figma? Itu karena yang pertama, Figma itu aplikasinya nggak usah kita install. Jadi kita cuma cari aja gitu di browser figma.com, nanti bakal muncul yang namanya Figma, tool Figma gitu. Nanti tinggal diklik aja terus di sign in atau login gitu. Kemudian ada juga yang namanya Adobe XD. Kalau Adobe XD ini kita harus download dulu nih, install dulu nih aplikasinya. Kemudian ada juga yang namanya Sketch. Sketch ini yang bentuk diamond ini warna kuning. Nah, ini tuh biasanya adanya di produk-produk Apple. Ini khusus untuk produk-produk Apple. Nah, pada keuntungan Figma juga di sini kita bisa berkolaborasi secara real life, sehingga jika misalnya kita kerja dengan developer, nah developer itu bisa langsung melihat hasil kerja kita, dan juga bisa langsung mengomentari hasil kerja kita tanpa adanya delay-delay gitu. Jadi kita juga bisa langsung lihat gitu komentarnya itu apa. Kemudian kita itu juga biasanya mendeveloping assets ya. Nah, biasanya kan pada nanya nih, kok developing assets kan kita itu khusus untuk tampilannya aja. Nah, kadang-kadang itu ada beberapa assets yang harus kita custom sendiri, sehingga hal tersebut harus kita buat juga sendiri. Nah, untuk aset-aset ini biasanya buatnya itu di Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah, contoh-contoh aset itu apa? Contohnya, yang pertama itu ilustrasi. Yang kedua itu biasanya icon. Icon itu biasanya juga bisa di-custom. Gitu. Nah, kemudian UX design. Kita pakai apa nih di UX design? Nah, di UX design itu kita bisa pakai Google Docs untuk menyimpan mungkin research-research yang telah kita lakukan gitu. Karena kan kita juga biasanya kalau udah kebanyakan itu bakal lupa ya. Makanya perlu banget untuk dokumentasi. Kemudian ada Teams. Gimana cara kolaborasi kita antar tim? Apalagi pada masa sekarang itu kan kita nggak bisa seperti biasanya ya, kayak face to face, ketemu face to face. Nah, makanya di sini biasanya pakainya itu Zoom atau Google Meet. Bisa dipilih antara salah satu. Nah, untuk prototype itu bisa menggunakan Marvel.
Walaupun sebenarnya juga kita bisa menggunakan Figma ataupun Adobe XD. Kemudian untuk storage itu menggunakan Google Drive. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, kemudian ini kita ke design principle. Apa sih itu design principle gitu kan? Nah, design principle itu sangat penting ya untuk dipakai di dalam desain kita. Kenapa? Supaya desain kita itu terlihat lebih rapi dan juga desain kita itu juga bisa menyampaikan informasinya gitu. Apa sih yang ingin desainer sampaikan, informasinya itu juga tersampaikan gitu. Nah, contohnya seperti apa nih? Nah, desain prinsipal itu banyak banget ya. Jadi ada visual hierarchy, ada color, ada space, terus contrast, proximity, negative space, repetition, content patterns, sama tipografi. Nah, di sini kita bakal bahas satu persatu dulu, mulai dari visual hierarchy. Nah, kalau visual hierarchy ini, kalau kita lihat di yang background warna merah ini, kita fokus ke sini dulu ya. Yang dua ini jangan dilihat dulu, kita lihat yang ada warna merahnya ini dulu. Nah, tulisan apa sih yang pertama kali kalian lihat? Yang pasti tulisan cracking kan? Kenapa tulisan cracking? Karena tulisan cracking ini merupakan tulisan yang terbesar. Kemudian, apalagi nih yang kalian lihat? Yaitu performance. Kenapa performance? Karena kebetulan dia berada tepat di bawah cracking. Kemudian juga dia merupakan kata-kata terbesar kedua selain cracking. Kemudian apalagi nih yang dilihat setelah cracking performance ini? Yaitu time to act. Terus caption yang di bawahnya lagi. Nah, terus yang di bawah ini. Nah, ini tandanya apa? Tandanya si kita sebagai desainer itu ingin memberikan informasi kepada user bahwa oh ada cracking performance loh gitu. Sehingga yang paling di highlight itu di cracking performance-nya. Supaya eye catching. Jadi si user itu sekali lihat langsung, oh ini ada cracking performance. Kalau user sekilas pun dia udah tahu, oh ini cracking performance gitu. Nah kalau dia tertarik, dia bisa baca lebih lanjut lagi. Gitu. Jadi sebagai desainer juga kita harus pandai dalam mengkomunikasikan suatu informasi apa sih yang ingin kita sampaikan kepada user. Gitu. Nah, kita beralih ke sini sekarang. Yang ke sini, gambar ini. Ada gambar before dan juga ada gambar after di sini. Nah, ini untuk gambar before-nya. Ketika kita melihat ikan dan manusia ini, sekilas, itu kita bakal lihat dua-duanya atau salah satu. Pasti kita bakal lihat dua-duanya kan. Kayak sekilas gitu kita lihat, pasti kita kelihat dua-duanya. Sehingga kita itu untuk lihat sekilas itu kita terlalu banyak informasi yang disampaikan gitu. Padahal di dalam dua itu ada informasi yang lebih penting salah satunya. Nah, makanya bisa dibuat seperti ini yang didesain afternya. Di mana si ikan ini merupakan informasi penting dan si orang ini ternyata tidak terlalu penting gitu kan. Kalau misalnya udah baca informasi ikan boleh baca ini, boleh enggak gitu. Pokoknya informasi penting intinya itu ada di sini gitu. Jadi walaupun sekali lihat aja, kalau sekilas lihat aja kita udah tahu informasi apa sih yang ingin disampaikan gitu. Nah, kemudian ada juga yang di sini ketika kita lihat yang gambar di bawahnya ya. Nah, ketika kita lihat si before-nya, kalau kita lihat sekilas, kita gak bakal notice nih, ternyata ada satu orang itu berdiri seperti ini. Tangannya diangkat gitu. Kalau sekilas.
Paling kita bakal lihat apa? Kalau sekilas lihat, kita bakal lihat yang ini nih. Kita bakal nggak notice yang ini. Nah, ini sudah merupakan permainan warna, color dan contrast. Nah, ketika kita mengubah warnanya dan kontrasnya, itu yang ke-highlight banget yang ini nih. Nah, jadi sekilas kita lihat pun, kita udah tahu, oh ternyata ada loh orang dengan tangannya ke atas, gitu. Nah, kita next lagi. Nah, ini ada contoh-contoh yang lainnya. Kita bahas yang ini. Di before-nya, kita cuman salvok-nya itu ke fotonya, tapi kita nggak tahu ini tuh foto siapa, gitu kan. Kita nggak tahu ini tuh siapa sih sebenarnya. Dan sekilas pun, kalau kita bacanya itu agak bingung ya, karena dia hierarkinya itu sama semua gitu. Besarnya itu sama semua. Berbeda dengan jika kita besarkan tulisan Jane Smith ini. Jadi sekilas kita lihat pun kita tahu, oh ternyata orang yang seperti ini loh fisiknya si Jane Smith ini. Oh ini loh si Jane Smith gitu. Jadi dia dikenali gitu, gambarnya itu dikenali sebagai Jane Smith begitu. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, itu kita udah ke color sekarang. Color itu ada macam-macam. Ada yang namanya heksadesimal, terus ada yang namanya RGB, dan ada yang namanya RGBA. Kita bahas dulu dari heksadesimal. Kalau heksadesimal itu biasanya dia terdiri dari angka dan juga dari huruf. Seperti apa nih contohnya? Kayak untuk menghasilkan warna biru ini. Dia pakai pagar 3D-B7E4. Nah, ini kan percampuran antara huruf dan juga angka, sehingga bisa disebut dengan heksadesimal. Makanya hal ini disebut dengan heksadesimal. Kemudian ada juga yang disebut dengan RGB. RGB ini red, green, blue, di mana 18 ini merupakan nilai red, 218 ini merupakan nilai green, dan 227 ini merupakan nilai blue. Jadi ketika kita lihat 18, 218 sama 227, warnanya jadi warna pink. Dan juga untuk RGB ini, dia tidak ada percampuran antara angka dan juga huruf. Dia pure angka aja, gitu. Nah, itu disebut dengan RGB. Kemudian ada juga yang disebut dengan RGBA. Nah, RGBA untuk RGB-nya itu, dia masih sama. Untuk RGB yang ini, itu masih sama artinya dengan RGB yang ini. Hanya saja ditambahkan A. A itu apa? A itu alpha. Jadi, RGBA itu merupakan red, green, blue, alpha. Begitu. Nah, 215 ini nilai red, 74 ini nilai green, 63 ini nilai blue. Dan ini alpha itu apa? Alpha itu merupakan transparansi dari si warna tersebut. Transparansinya 64% gitu. Dia sampai transparansinya itu dari 0%, itu dia transparan sampai 100%. Gitu. Untuk transparansi itu antara 0 sampai 100%. Kemudian ada juga yang disebut dengan color wheel, terus primary color, secondary color, sama tertiary color. Nah, untuk dapetin secondary color sama tertiary color ini gimana? Nah, secondary color ini merupakan percampuran antara warna-warna dari primary color. Sedangkan tertiary color ini didapatkan dari percampuran warna antara primary color dengan secondary color. Maka terjadilah tertiary color. Gitu. Nah, biasanya untuk mencari color ini, website-website yang bisa dikunjungi itu seperti Color Hunt atau Colors gitu. Itu bisa dikunjungi.
ataupun Adobe Color juga bisa dikunjungi untuk mencari perpaduan-perpaduan warna. Kemudian kita lanjut, itu space. Nah, space itu apa sih? Space itu merupakan jarak antara sebuah konten dengan konten lainnya, atau sebuah elemen dengan elemen lainnya. Nah, dalam membuat space ini, kita itu sebagai desainer diharapkan bisa konsisten. Seperti apa tuh yang dimaksud dengan konsisten? Ya kan, space juga harus konsisten loh, gitu. Nah, ini contohnya antara si teks dengan kotaknya ini, itu jaraknya itu 12 ke atas dan 12 juga ke bawah. Jadi dia itu kayak konsisten kan, 12 sama 12, sehingga kalau kita langsung lihat pun kayak pas aja gitu untuk ininya, untuk jaraknya. Jadi lebih enak untuk dilihat juga. Nah, kemudian jarak antara satu field dengan button itu dia pakai 12 nih jaraknya. Baru dia ke button. Nah, untuk di button ini juga dia pakainya jarak antara button di sini ke sini itu 16. Kemudian text field-nya juga jaraknya 16. Jadi sehingga kita itu lihat si websitenya itu enak dilihat, terus juga lebih konsisten. Gitu. Kemudian jarak antara ini text field ke ini, ke warna background-nya ini 32. Kemudian dari header ini semuanya ini, semuanya yang warna biru ini, sama text field dan sama button-nya juga, ini sebut header. Ini ke title-nya itu jaraknya 56 pixel. Nah, kemudian antara title dengan title yang lebih kecil itu 32 pixel. Sedangkan dari title kecil ke paragraf itu 16 pixel. Nah, kita lihat lagi nih di bawahnya. Ini kan antara paragraf dengan si title yang kecil ini. Itu dia pakai 32. Terus di sini jarak antara title kecil sama jarak antar paragrafnya itu dia pakai 16. Sama kan? Ini 32, 16, 32, 16 gitu. Nah, kenapa ini 32, ini 16 gitu? Kenapa nggak mau 32, 32? Karena kalau misalnya di sini kita pakai 32, itu bakal tidak terlihat seperti title dan juga seperti description-nya. Malahan bakal terlihat seperti section yang lain gitu. Jadi kita nggak bakal expect kalau itu tuh masih satu section kalau misalnya nggak kita baca. Gitu. Kemudian kita next lagi, ada yang namanya kontras. Nah, kontras itu apa? Itu seperti ini contohnya. Kalau misalkan kita lihat yang warna merah sama warna hijau ini, itu bakal sakitkan mata kita kan. Kayak kita baru baca heading satu aja, udah gak enak banget loh gitu di mata kita. Aku yakin kita juga bakal sebelum membaca itu pas ngelihatnya aja udah males sih gitu. Karena kontrasnya itu kontras banget gitu. Antara kontras dengan kontras. Jadi seperti nabrak warnanya istilahnya. Kayak nabrak gini kan jadi mata kita gak enak lah buat baca gitu. Apalagi teksnya itu seperti teks artikel. Itu nggak enak banget sih untuk dibaca kalau kontrasnya itu nabrak. Berbeda dengan di sebelahnya ini. Nah, ini kenapa berbeda gitu kan? Nah, karena kontrasnya itu pas gitu. Dia nggak nabrak warnanya. Di mana ada si background-nya warnanya tidak terlalu terang dan juga ada teks yang terlalu gelap gitu warnanya. Jadi dia perpaduannya oke, pas gitu. Sehingga walaupun itu sebuah artikel, kita baca pun itu kita nggak bakal sakit mata gitu untuk bacanya. Jadi kita bakal terus membaca gitu. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh ya kepada user untuk menentukan apakah mereka bakal
pakai lagi aplikasi kalian atau enggak gitu. Ini juga satu hal yang sangat menentukannya. Kemudian kita lanjut lagi itu ke proximity. Nah, proximity itu apa sih gitu kan? Nah, proximity itu sebenarnya sebuah grup itu tapi dibagi-bagi menjadi dua grup yang berbeda gitu. Jadi dia ada satu grup, tapi satu grup itu dipecah lagi nih menjadi dua yang berbeda gitu dari mereka. Jadi mereka ada satu kubu terus dipecah lagi menjadi dua kubu gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya negative space. Nah, negative space ini juga bisa kita sebut sebagai jaraknya juga ya gitu. White space, ya bisa kita sebut juga dengan white space. White space itu juga kita biasanya main jarak, di mana kita itu di sini jaraknya itu nggak boleh jaraknya kegedean banget atau jaraknya itu kekecilan banget. Nah, contohnya nih, misalnya antara yang di gambar yang ini itu ada you have got mail, terus dengan get a smarter all-in-one ini, itu kan deket banget kan. Kayak nggak enak aja gitu dibaca, terus juga agak mepet banget gitu kan untuk dibaca, sehingga mata kita itu bisa capek loh gitu baca hal ini gitu. Nah, di sini tujuan dari negative space atau white space itu sebenarnya apa? Nah, tujuannya itu supaya mata itu nggak capek dalam membaca, jadi masih ada ruang-ruang kecil untuk mata itu beristirahat. Gitu. Jadi sehingga mata kita juga nggak mengeluarkan effort lebih untuk membaca. Gitu. Nah, berbeda dengan yang ini. Yang ini tuh kayak udah ada spacing-nya itu udah oke. Jadi antara si title dengan si paragraf ini itu pas gitu. Pas dalam artian enak untuk dibaca oleh user, kemudian ketika dia membaca you have got mail, dia udah tahu ternyata ini tuh deskripsinya gitu. Terus juga ada space yang di sini itu buat istirahatkan mata gitu. Gitu. Terus ada button start now. Nah, contoh lain yang bisa kita ambil itu dari sini. Nah, kalau contoh yang ini kan tadi dia kedekatan ya, jaraknya. Nah, untuk contoh yang ini, itu kejauhan nih jaraknya. Kenapa kita kejauhan nih jaraknya? Karena kalau kita lihat antara gift packaging sama yang ini, itu kan jaraknya oke ya, jauh gitu. Tapi antara yang ini dengan yang ini itu kayak terlalu jauh, sehingga kita itu bisa aja kita, kalau sekilas lihatnya, ini mereka itu kayak bukan merupakan satu grup gitu, tapi kayak merupakan beberapa paragraf. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita baca itu satu paragraf gitu. Nah, makanya di sini kita juga harus pandai-pandai mainin negative space-nya. Nah, berbeda dengan yang ini, kalau kita lihat, yang ini kan kayak sekilas aja kita tahu, oh ini tuh ternyata satu paragraf loh, berbeda loh dengan yang ini tuh title-nya loh, karena lebih gede dan juga lebih di-highlight gitu. Itu yang kita berbicara dengan negative space atau white space. Kemudian kita next lagi, ada yang namanya repetition nih. Ada yang namanya repetition nih. Nah, repetition itu apa? Repetition itu repetisi. Jadi di sini kita ambil contoh dari website Tokopedia, di mana dia itu juga menerapkan sebuah repetisi pada desainnya. Repetisinya ada di mana, gitu kan? Nah, repetisinya itu ada di card-nya. Card ini. Jika kita lihat lagi, card yang ini dengan card yang di sebelahnya, itu card-nya itu sama ya, gitu tampilannya. Cuman yang berbeda itu hanya kontennya. Nah,
Kenapa kita harus menerapkan repetisi ini? Yaitu, yang pertama itu karena supaya si websitenya itu juga lebih konsisten nih dengan item-item yang ada gitu. Terus juga user itu supaya membuat user itu lebih mudah melakukan suatu tindakan. Misalnya gimana nih? Nah, misalnya si user udah lihat yang ini, kemudian dia klik kan. Pas dia klik misalnya, oh dia nggak jadi, dia mau lihat yang lain lagi. Otomatis dia back, terus secara nggak sadar user itu bakal ngeklik juga yang lainnya. Sorry. Nah, sebenarnya itu kenapa? Itu karena user itu lihat karena yang ini tuh agak sama ya dengan yang ini, hanya kontennya itu yang berbeda. Makanya dia bisa langsung expect kayak, oh ini perilaku yang bakal dilakukan oleh card ini, itu kemungkinan besar ada yang sama dengan card ini perilakunya. Jadi secara nggak langsung itu kita mengurangi user itu untuk belajar sendiri loh aplikasinya gitu atau websitenya. Jadi dia kayak udah nalurinya sendiri gitu, tiba-tiba ngeklik yang ini gitu kan, padahal juga usernya nggak tahu sebenarnya ini tuh bakal kayak gimana habis kita klik, tapi diklik-klik aja karena sebelumnya itu udah pernah dan juga merupakan sama gitu, dari card itu sama, antara card ini dengan card ini itu sama gitu. Nah, udah repetition, kita lanjut lagi ke content patterns. Content patterns ini bertujuan supaya kita sebagai desainer sebenarnya ingin user itu ngelihat apa dulu sih dari produk kalian atau dari tampilan website kalian misalnya. Mau lihat yang mana dulu si user. Jadi kita sebagai desainer nih yang nge-guide cara dia lihatnya. Jadi gimana caranya itu kita harus membuat si konten-konten kita itu lebih eye-catching aja dengan si usernya, sehingga si usernya itu bisa lihat hal itu dulu gitu. Nah, di content patterns ini juga ada beberapa. Itu contohnya ada Gutenberg diagram. Gutenberg diagram ini dia seperti ini diagramnya, di mana si desainer itu pengen si user itu melihat dari sini, kemudian dia membaca ke sini lagi. Udah dari sini, dia ke sini gitu. Itu di Gutenberg diagram. Kemudian ada lagi nih yang namanya F-pattern. Kenapa namanya F-pattern? Itu karena dia si desainernya pengen si usernya itu ngelihat kayak bentuk F gitu kan. Nah, yang pertama dilihatnya itu dari sini. Kemudian yang kedua, si desainnya itu nge-guide si user itu lihat yang ada di sini. Kemudian nge-guide user ngelihat ada yang di sini, konten-kontennya, baru kemudian yang di sini. Begitu. Untuk F-pattern. Kita lanjut lagi. Itu ada yang namanya Z-pattern. Nah, Z-pattern ini, kenapa dinamakan Z-pattern? Karena dia berbentuk Z. Apa sih yang ingin user lihat? Yang ingin di-highlight itu, oh, dia ingin user itu melihat yang ini. Kemudian ke sini, ke sign up, kemudian ke sini, kemudian ke sini, baru dia bisa sign up. Gitu. Itu di Z-pattern. Kemudian ada zigzag pattern, di mana lihatnya itu zigzag. Itu dari yang di sini, lihat ke sini lagi, kemudian ke bawah lagi, kemudian lihat ke sini, kemudian ke bawah lagi, kemudian lihat ke sini. Gitu. Itu zigzag pattern, dilihat secara zigzag. Oke, kita next lagi. Nah, kemudian desain prinsipal itu ada yang namanya tipografi. Nah, tipografi ini apa? Tipografi ini biasanya meliputi font-font yang dipakai oleh desainer. Itu mau font apa aja. Nah, biasanya di tipografi ini, kalau untuk user interface design ini sendiri, itu maksimal 2 jenis font yang dipakai. Gitu.
dua jenis font yang berbeda, maksudnya dua jenis font yang berbeda yang dipakai. Kenapa? Karena kalau dua jenis font tapi masih satu, maksudnya masih oke gitu, kalau perpaduannya masih oke, nah itu masih bisa sih gitu. Misalnya Poppins dengan Montserrat itu kan dua perpaduan gitu kan, tapi dia masih nyambung, jadi masih oke. Jadi font yang sering dipakai itu biasanya ada yang namanya Arial, terus Time News Roman, terus Verdana, Georgia, terus Courier, terus Impact, dan lain-lain. Tapi yang populer sekarang itu orang pakai Poppins, Montserrat, sama satu lagi itu Nunito. Yang lagi populer sekarang untuk dipakai. Gitu. Kemudian kita next. Nah, ketika kita next, di sini ada ruang lingkup pekerjaan UI UX design. Mungkin di sini teman-teman itu banyak yang ngelihat lowongan-lowongan itu UI UX designer nih. Tapi nggak banyak juga ada lowongan cuman UX doang, kayak UX researcher atau UX designer atau menjadi UX writer ataupun hanya menjadi UI designer. Gitu. Mungkin teman-teman masih bingung di sini. Kan kalau gitu kenapa mesti digabung kalau bisa dipisah gitu kan? Nah, digabung itu kenapa? Karena ya mereka itu dari UI UX itu mereka saling melengkapi tadi. Jadi step-stepnya itu nyambung gitu. Step-stepnya itu nyambung. Sehingga mereka kalau digabung pun masih oke gitu. Nah, walaupun perusahaan-perusahaan lain juga mungkin ada yang dipisah-pisah gitu supaya lebih terfokus ke bidangnya masing-masing. Gitu, seperti ada UX researcher nih. Nah, UX researcher itu ngapain gitu kan? Nah, UX researcher itu biasanya dia meresearch. Dia langsung terjun ke lapangan, dia yang bertemu dengan user, dia yang bertanggung jawab dengan user tersebut. Gitu. Jadi dia yang ngamatin user gitu kan, dia nge-research behavior user, terus dia nge-research permasalahan yang ada pada user saat ini itu apa gitu. Dan di sini juga dia bisa research tentang kebiasaan-kebiasaan user itu gimana, terus mungkin penggunaan aplikasi dari user itu gimana, terus penggunaan gadget dari user tersebut itu gimana gitu. Misalnya kalian mau membuat sebuah website atau sebuah aplikasi gitu kan. Nah, terus ada juga yang namanya UX designer. Nah, UX designer ini biasanya dia berperan sebagai ini sih, dia kayak mengikuti semua metode-metode yang ada. Jadi semua metode-metode, misalnya di sini kita pakai design thinking nih misalnya. Nah, UX designer inilah yang ikut terus itu design thinking gitu. Dia yang melakukan design thinking tersebut itu metodenya gitu. Itu untuk UX designer. Kemudian UX designer juga ini bertugas untuk membuat wireframe. Nah, wireframe itu apa? Wireframe itu sebuah desain, tapi kita hanya ngedesain layoutnya aja tanpa ada warna, tanpa ada icon gitu, masih hitam putih banget gitu. Itu wireframe. Wireframe ini juga biasanya disebut dengan low fidelity design. Nah, kemudian ada yang namanya UI designer. UI designer itu apa? UI designer itu yang bertugas untuk mengatur kembali tata letak yang telah disusun oleh UX designer gitu kan. Dia karena kan UX designer itu dia buat wireframe-nya. Terus UI designer itu bertugas sebagai mempercantik lah tampilannya, istilahnya gitu. Terus dialah yang memberi warna. Nah, terus juga dia juga yang memberi icon-icon gitu, pengen icon apa gitu kan. Nah, terus juga biasanya dia itu bertugas untuk memperbaiki layout-layoutnya gitu. Nah, kemudian ada juga nih yang namanya UX writer. UX writer ini dia biasanya yang membuat sebuah wording gitu. Dia yang buat wordingnya. Seperti misalnya kita buka sosial media kan.
Terus ada nih kira-kira misalnya selamat datang, misalnya Siti, misalnya gitu kan. Selamat datang Siti. Nah, itu yang buat wordingnya siapa? Yang buat wordingnya itu UX writer gitu. Atau misalnya kalian ingin menghapus suatu mungkin suatu gambar gitu kan, suatu foto, itu kan dia biasanya keluar kayak apakah Anda ingin menghapus foto ini gitu. Nah, itu kerjaan siapa? Itu kerjaan UX writer yang buat kata-katanya semua gitu. Nah, paling sesudah ini aku pengen ngajak kalian untuk setup Figma kalian dulu. Pertama-tama kalian bisa buka browser kalian apapun itu, dan kemudian di sini tinggal di search aja, ada yang namanya figma.com. Terus di enter aja. Nah, kemudian pilih yang di sini ya, pilih yang www.figma.com ini. Jika kalian masih belum punya akun, bisa mengunjungi link yang ini, atau bisa mengunjungi juga link yang ini. Mau coba yang ini. Nah, di sini akan tertampil ya untuk Figma-nya. Nah, karena di sini aku udah pernah login, makanya di sini udah ada akun aku. Nah, kalau misalnya kalian belum punya akun ataupun belum login, ini bisa di login terlebih dahulu atau dibuat dulu akunnya di sini. Gitu. Ini untuk Figma. Nah, kemudian tadi untuk warna itu bisa dicari di color hunt. Nah, yang ini color hunt itu banyak banget untuk pilihan-pilihan warnanya. Jadi kira-kira warna yang cocok itu apa sih gitu dalam sebuah color palette. Nah, terus di sini juga ada pilihan warnanya kayak mau warna pastel. Ini warna pastel itu udah disiapin lah gitu warnanya itu apa. Atau Adobe Color. Ya, Color Adobe ini juga bisa. Nah, ini bisa diatur-atur aja warnanya, mau warna apa. Nah, jadi nanti dia bakal generate nih warna-warna yang menurutnya cocok gitu kan, yang masih mendekati. Ini tinggal dimain-mainin aja untuk ini. Nah, kembali lagi. Next. Oke. Terima kasih banget untuk semua yang udah ikutin aku dari awal sampai sekarang. Dan jangan lupa untuk mengisi link kehadirannya dulu ya. Aku mohon maaf jika aku mempunyai kata-kata yang salah atau kalian tersinggung dengan kata-kataku. Dan terima kasih banget kalau sudah ngikutin aku sampai sini. Thank you semua. Bye-bye. Jangan lupa diisi ya link kehadirannya.